Nggak heran sih kalau agensi yang dipimpin oleh Lee Soo-man ini melakukan pemboikotan. Kalian harus menyerahkan dengan rendah hati agar anak-anak tidak berkelahi. Savage! Halo, annyeonghaseyo, Yusuf Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem pastinya. Nah, for this time aku akan membahas tentang grup-grup yang diperlakukan secara tidak baik dan juga tidak adil oleh Mnet. Siapa aja? Mulai dari 2BATU, lalu ada EXO dan juga Blackpink. Kalian pasti penasaran banget seperti apa penjelasan selengkapnya? But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channelku dan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusrokim. Follow fans page aku Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusrokim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain supaya mereka semuanya juga tahu ya tentang hal ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Baru-baru ini banyak MOA yang mentrainingkan topik TXT Deserve Better. Tentu ini tuh ada sebabnya nih guys. Nggak mungkin MOA tiba-tiba mentrainingkannya tanpa ada sebab tertentu. Bagaimana kronologis lengkapnya? Jadi gini guys, TXT dan BTS itu hadir dalam acara Grand Final untuk Island. Dalam final itu, Island akan menetapkan trainee yang terpilih dan debut dalam boy group yang bernama ENHYPEN. ENHYPEN sendiri akan debut di bawah agensi Believe yang merupakan proyek kerjasama antara Big Hit bersama dengan CGENM Entertainment. Selain menjadikan hasil final menjadi pusat perhatian, para penggemar juga memperhatikan bintang tamu yang hadir, mulai dari BTS hingga TXT. Khususnya TXT, para penggemar menemukan sesuatu bahwa TXT tidaklah mendapatkan keadilan. Jadi dalam video itu kita dapat melihat ya bahwa TXT ini kayak mendapatkan screen time yang sedikit dan juga saat diajak berbicara atau wawancara, mereka itu sedikit banget diajak berbicaranya. Habis itu ada dua member dari TXT di sini yang bahkan tidak mendapatkan sorotan sama sekali. Mereka adalah Hyunin Kai dan juga Beomgyu. Tentu melihat hal ini para penggemar juga sangat kecewa banget ya, karena member TXT itu kan ada 5, tapi kenapa sih yang hanya disorot hanya ada 3 orang terus dari tadi, yaitu Soobin, Taehyun, dan juga Yeonjun. Yang 2 ini kenapa gitu? Kenapa nggak disorot oleh kamera sedikit pun? Hyunin Kai dan juga Beomgyu. Jadi nggak heran kalau banyak dari penggemar yang kecewa dengan Mnet karena mereka merasa bahwa TXT ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dan berikut adalah beberapa cuitan ungkapan kekecewaan dari para penggemar terhadap Mnet. Coba kita perhatikan bagaimana kekecewaan dari para MOA. MOA TXT itu keren banget ya, 1 tahun debut tapi prestasinya banyak banget. Mereka juga rookie Grand Slam loh, keren banget deh pokoknya. TXT memang masih muda tapi bukan berarti mereka minim pengalaman. Pokoknya TXT keren banget. TXT deserve better. MOA yang kuat, next comeback kita harus kompak. TXT deserve better. TXT deserve better. Walaupun mereka belum sebesar Bangtan, tapi bukan alasan buat bikin mereka jadi penonton dan cuma duduk aja. Coba bayangin aja deh kalau kita diundang ke satu acara tapi nggak diajak ngomong. Itu gimana? Iya bener banget, kesel. Padahal aku nungguin mereka disorot. Emang dasar Mnet. Semangat adik MOA, prove them that TXT deserve better more than this. Di satu sisi, seneng banget pick gue debut. Di sisi lain, gue sedih TXT dapat screen time dikit, apalagi Hyunin Kai dan juga Beomgyu itu nggak disorot. Buat MOA tersayang, kita kuat ya. Buktiin di next comeback, TXT berhak dapat yang lebih baik. Sebenarnya masalah screen time yang diberikan oleh Mnet ini bukan pertama kali menjadi kontroversi, karena sudah banyak banget yang memprotes mengenai hal tersebut. Nggak hanya di acara besar doang, bahkan di program survival yang mereka buat. Dan korban dari screen time yang sedikit ini nggak cuma kepada para grup yang udah debut doang, tapi kepada para trainee yang ikut dalam program survival itu juga turut menjadi korban. Kalian jangan lupa ya tentang apa yang terjadi pada Island kemarin. Banyak dari penggemar yang memprotes bahwa Hanbin ini kurang mendapatkan screen time di program tersebut. Gak cuma di Island doang, di Produce juga demikian, banyak banget. Bahkan para trainee yang sangat minim banget kesorot di acara itu. Aku juga udah dari awal banget ngikutin TXT atau 2BATU ini. Jadi pas awal mereka debut itu emang banyak banget dapatin cobaan. Mulai dari komentar buruk netizen itu udah parah banget sih menurut aku ya. Dari awal 2BATU ini banyak banget cobaan dan rintangannya. Serius, aku kayak miris banget melihatnya gitu kan. Banyak yang menganggap mereka bahwa TXT ini cuman kayak numpang ketenaran doang dari Sunbenya. Banyak banget kemarin, sumpah jahat-jahat banget ya orang-orang kepada TXT. Jadi aku nggak heran kalau masalah yang seperti ini MOA itu sensitif banget. Tapi tenang ya para MOA, TXT ini nanti akan menjadi grup yang sangat besar di kemudian hari, karena mereka juga mulainya dengan sesuatu hal yang sangat sulit banget. Dari awal perjalanan
perjalanan mereka emang udah sulit banget, tapi nanti pasti mereka akan berkembang dan menjadi boy group yang besar. Apalagi talenta yang dimiliki oleh setiap membernya, bahkan mereka juga udah bisa nge-produce lagu mereka sendiri. Wah, debak sih. Well, kita doakan yang terbaik untuk TXT, semoga mereka nanti makin berkembang dan juga sukses, sehingga tidak akan ada lagi orang yang meremehkan mereka, baik Tingwa dan juga TXT. Dan ternyata guys, nggak cuma TXT doang, ada beberapa grup yang bahkan udah besar banget itu juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Mnet. Yang pertama ada EXO dan yang kedua ada Blackpink. Kita bahas dulu ya yang tentang EXO. EXO ini juga pernah mendapatkan ketidakadilan, tepatnya pada acara Mama. Kita mulai dulu dari Mama tahun 2015. Saat itu publik terutama EXO-L dibuat geram lantaran EXO dianggap telah diperlakukan secara tidak adil dalam pengambilan voting di Mama. Dalam hal voting, EXO-L mengklaim bahwa mereka tidak dapat memvote EXO, padahal voting ini belum berakhir. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi dengan grup lain, dan hal inilah yang membuat EXO tak dapat memenangkan penghargaan yang besar. Dan puncak paling parahnya adalah pada Mama 2017. Bahkan banyak para EXO-L yang menganggap bahwa Mama 2017 merupakan pengalaman terburuk yang diterima oleh EXO. Kenapa dapat demikian? Di sini aku punya beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah EXO-L itu kayak bahkan didorong nih oleh bodyguard dari Mnet. Para EXO-L banyak yang terluka dan diusir oleh staf Mnet ketika mencoba meninggalkan Mama setelah EXO selesai menerima penghargaan. Yang kedua, EXO tahu dan khawatir sehingga Baekhyun pun menangis. Sebenarnya pihak dari SM Entertainment sudah mengetahui adanya kejanggalan dan berharap agar para member tetap bersabar. Bagi EXO-L, mungkin kekecewaan dapat kalian lihat saat EXO tampil di panggung setelah menerima penghargaan Daesang Mama 2017. Di sana terlihat para membernya menangis, meski ada yang menutupinya dengan terus tersenyum. Yang ketiga, Mnet menyabotase EXO. Padahal EXO sudah memenuhi semua kriteria dan tidak menerima penghargaan yang seharusnya didapatkan. Yang keempat, Mnet mengcopy VCR dan juga stem ID-nya EXO. Luka lama ini diungkit kembali nih guys pada pegelaran Mama tahun lalu, yaitu 2019. Jadi Mnet ini menampilkan gambar Chanyeol yang menangis, dan di sana mereka menuliskan Tears of Joy atau air mata sukacita. Para EXO-L pasti tahu ya bahwa itu bukanlah air mata sukacita. Saat Chanyeol menangis, dia itu benar-benar sangat kecewa banget. Jadi pas ngelihat gambar Chanyeol dituliskan dengan Tears of Joy, mereka kayak seolah-olah memberikan apa ya, aku bilangnya kayak ngejek gitu nggak sih? Ya, jadi wajar banget kalau EXO-L juga sangat geram banget melihat Mama 2019 melakukan hal tersebut kepada Chanyeol. Jadi dari berbagai kontroversi yang terjadi antara SM Entertainment dan juga Mama, nggak heran sih kalau agensi yang dipimpin oleh Lee Suman ini melakukan pemboikotan. Pemboikotan yang dilakukan oleh SM Entertainment dapat terlihat saat acara Mama 2018. SM diketahui tak mengirimkan artisnya untuk tampil di acara tersebut. Bahkan EXO merilis album repackage untuk Love Shot pada 13 Desember mendatang. Secara kebetulan acara Mama dijadwalkan pada tanggal 10, 12, dan 14 Desember. Di antara 3 tanggal tersebut, malam puncak dari Mama adalah tanggal 14 Desember. Sebelumnya Mama juga diketahui mempermainkan saat membuka situs voting pada 1 November, yang mana hanya sehari sebelum comeback EXO, yaitu pada 2 November. Selain pada TXT dan juga EXO, Mama juga pernah melakukan hal yang tidak baik kepada Blackpink. Saat menampilkan slide foto Blackpink pada nominasi Best Female Award, foto dari Blackpink ditampilkan terlihat di blur dengan warna yang merah. Foto ini sangatlah berbeda dengan foto dari grup yang lain yang ditampilkan dalam kualitas yang baik dan juga jernih. Karena hal inilah banyak Blink yang mentrainingkan hashtag Blackpink Red Face. Dan kita akan masuk ke Mama tahun 2019. Jadi pada Mama 2019 ini, Blackpink dan juga sejumlah artis dari YG Entertainment itu tidak hadir. Padahal dikabarkan Blackpink menang dalam nominasi Worldwide Fan Choice Top 10. Yang uniknya adalah di saat hari yang sama dan negara yang sama dengan acara Mama, Blackpink menggelar konser di Tokyo Dome, Jepang. Dan hebatnya lagi, konser dari Blackpink dihadiri oleh 55.000 penggemar. Jadi kok aku ngerasa ya bahwa YG Entertainment emang sengaja ya mau menunjukkan taringnya kepada Mama 2019 bahwa mereka lebih hebat ketimbang acara itu. Serius sih, wah emang savage banget sih YG Entertainment dan juga SM Entertainment ini, aku salut banget sama mereka. Oh ya, tapi ada yang lebih savage, yaitu G-Dragon. Karena G-Dragon ini bahkan ngedis acara Mama saat di acara itu langsung. Kebayang gak sih? Seorang rapper seperti G-Dragon mengedis Mama di acara Mamanya juga secara live lagi. Kalian pasti penasaran banget kan seperti apa G-Dragon ini ngedis Mama. Coba sekarang kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh G-Dragon kepada Mama. Ini adalah kegiatan memancing akhir tahun untuk yang lemah,
umpan, calon menyambar tanpa kail. Wah, rekorku, kemampuanku selalu dianggap sebagai kebodohan. Maafkan aku, tapi aku mencintaimu. Aku menerimanya hanya sebentar. Oh, ini sumpah sih, baru gini doang liriknya itu udah kayak udah ngena banget. Dan aku kalau jadi mama diginiin pasti malu banget ya. Sudah setahun, mama, karena kalian yang mengatur penghargaan besar ini, kalian harus menyerahkan dengan rendah hati agar anak-anak tidak berkelahi. Savage. Sekarang aku udah dewasa, jadi sudah cukup kenyang hanya dengan menonton. Berikanlah kepada yang lebih muda. Siap santuy. Jadi G-Dragon ini bilang bahwa aku nggak butuh penghargaan dari kamu. Berikan aja deh pada yang lebih muda dari aku gitu kayaknya. Oh my god. 18 Agustus 88, kau menjadi keriput hanya mencoba untuk mengikuti takdirku. Itulah takdirmu. Aku adalah pemain di atas panggung, jadi kalian hanya perlu menjadi fan girl. Oh my god. Tunjukkan uangku, aku bahkan tidak tahu berapa banyak yang aku punya. Arloji emas dan kalung. Lucunya, tahun ini telah berlalu dan tahun baru akan segera datang. Aku akan berbagi denganmu. G-Dragon is money, ini dia bayaran untukmu. Jadi G-Dragon ini kayak mau berikan uang untuk Mnet biar dia nggak pusing lagi deh kayaknya. Oke, GD, you are amazing. Well guys, semoga kejadian tak baik ini tidak terulang dan juga tidak terjadi lagi kepada grup-grup yang lain. Aku harap TXT, Blackpink, dan juga EXO menjadi korban yang terakhir lah. Nggak ada lagi deh korban-korban selanjutnya. Karena kalau kita ngelihat idol kita diberlakukan tidak baik, kita juga sakit hati loh guys. Serius, sakit hati banget. Dan thank you banget udah nonton video aku kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Thanks for watching. See you next time di video berikutnya. Annyeong, gumawayo. Annyeong. Sayonara.